Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita pada hari ini adalah memasuki surat nomor 21 surat Al-Anbiya. Ayatnya 25 sampai dengan 35. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini. Saya ulangi lagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1440 47 Hijriah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Semoga amal perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Juga kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 13 Maret, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya yang melimpah-limpah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara yang sedang berulang tahun pada hari ini. Saya juga mengucapkan berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas meninggalnya saudara-saudara kita warga negara Republik Islam Iran yang pada saat ini menghadapi serangan para agresor. Semoga yang gugur secara syahid dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, tanah air dan bangsanya diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei yang juga gugur secara syahid dalam rangka membela bangsa dan negaranya serta tanah airnya dari serangan para agresor. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ta'khudar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun la yashbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa may yakul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika nazzihi jahannam kadzalika nazzi dzalimin awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana daratqan fa fata'nahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasya antamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna sama'a syaqfan maghfudan wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqa laila wa nahara wa syamsa wal qamar kulun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa min ma'ta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan tiada kami mengutus utusan sebelum engkau melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka mengabdilah kepadaku. Mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah memungut putra, maha suci Dia. Tidak, malahan mereka adalah hamba yang terhormat.
mereka tidak mendahului dia dalam pembicaraan dan mereka berbuat sesuai dengan perintahnya. Ia tahu apa yang ada di depan mereka dan yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali terhadap orang yang ia berkenan kepadanya, dan mereka gemetar karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka yang berkata sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dia, maka orang semacam itu akan kami balas dengan neraka. Demikianlah kami membalas orang-orang yang lalim. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwa langit dan bumi itu dahulu tertutup, lalu itu kami belah dan kami membuat air. Saya ulangi lagi, dan kami membuat dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak akan beriman? Dan di muka bumi kami buat gunung-gunung yang kokoh agar itu tidak guncang, dan di sana kami buat jalan yang lebar agar mereka mengikuti jalan yang benar. Dan kami membuat langit sebagai atap yang terjaga, namun mereka berpaling dari tanda bukti itu. Dia ialah yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan, semuanya mengapung pada garis orbitnya. Dan tiada kami menciptakan manusia sebelum engkau itu kekal. Apakah jika engkau mati mereka itu kekal? Tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini terdapat di dalam ayat 26. Ayat 26. Ayat ini menolak ajaran Kristen bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Dan di sini ditambahkan uraian bahwa mereka adalah hamba yang terhormat. Kata-kata ini menarik perhatian kita bahwa selain Nabi Isa alaihissalam, banyak pula yang dikatakan sebagai putra Allah, tetapi julukan putra Allah itu tidak lebih artinya daripada hamba Allah yang terhormat. Oleh karena itu, Nabi
Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Allah itu sebenarnya berarti demikian. Jadi artinya adalah umat yang terhormat atau hamba yang terhormat. Saya menambahkan yang di dalam ayat tadi itu pada ayat 25 semua nabi bertauhid. Artinya semua nabi mengajarkan, memberitakan keesaan Allah. Selanjutnya penjelasan pada ayat 27. Ayat ini membuktikan seterang-terangnya bahwa para nabi itu tidak berdosa. Pertama, para nabi tidak mendahului Allah Ta'ala dalam pembicaraan. Artinya para nabi hanya berkata menurut apa yang diajarkan kepada beliau, dan beliau tidak berbicara yang diperintahkan oleh Allah. Saya ulangi lagi, dan beliau tidak berbicara menurut kemauannya sendiri. Yang kedua, jika para nabi berbuat, maka beliau hanya berbuat menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi baik kata-katanya maupun perbuatannya selalu menurut kehendak Allah Ta'ala. Oleh sebab itu para nabi tidak mungkin dikatakan berdosa atau mendurhaka kepada Allah Ta'ala. Konteks menunjukkan seterang-terangnya bahwa yang dibicarakan dalam ayat ini ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan malaikat. Selanjutnya adalah penjelasan ayat 30. Boleh jadi yang dimaksud langit dan bumi di sini ialah seluruh alam semesta atau terutama sekali tata surya yang asal mulanya berupa asap yang bergumpal-gumpal. Adapun yang dimaksud fatako membelah ialah terciptanya bintang-bintang, atau boleh jadi yang dimaksud ialah terlemparnya planet dari tata surya, dan pula simetri besar tentang susunan tata surya dan berputarnya berbagai bola langit. Terbukti bahwa dalam ayat 33 terdapat uraian tentang garis edar atau orbit dari berbagai planet. Tetapi ada kemungkinan pula bahwa ungkapan tentang langit dan bumi tertutup mengandung isyarat yang dalam tentang penghentian untuk sementara waktu turunnya wahyu ilahi sebelum datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditandai oleh tidak adanya nabi di dunia selama 600 tahun.
dan merajalelanya kerusakan di dunia. Dalam hal ini maka ungkapan Allah membelah bumi dan langit berarti turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi hidup kepada dunia dalam alam fisik. Hujan juga dikatakan membelah bumi. Masih penjelasan ayat 30. Ayat ini membuka rahasia kebenaran besar dalam dunia fisik. Kebenaran yang baru-baru ini saja diketemukan oleh ilmu pengetahuan dan yang pada zaman Nabi suci Muhammad SAW belum diketahui oleh dunia pada umumnya, yakni bahwa air adalah sumber dari segala kehidupan. Akan tetapi di samping itu ayat ini juga menarik perhatian akan kebenaran yang tidak kalah pentingnya, yakni kebenaran rohani berupa wahyu ilahi yang berulang-ulang diibaratkan dalam Quran suci sebagai air yang memberi hidup kepada dunia, yang jika tidak ada wahyu dunia akan mati dalam dosa dan bencana. Kemudian penjelasan pada ayat 31. Bandingkanlah dengan ayat surat 16 ayatnya 15 yang hampir sama bunyinya. Bagian pertama ayat ini dapat pula diartikan sebagai berikut. Dan di muka bumi kami buat gunung-gunung yang kokoh agar itu menjadi sumber kegunaan bagi kamu. Bandingkanlah pula dengan ayat 79, maksudnya surat 79 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Lihatlah pula tafsir nomor 1358. Adapun bagian terakhir ayat ini mengandung maksud yang dalam, yakni jalan yang ditunjukkan oleh para nabi dari segala bangsa. Kemudian penjelasan pada ayat ke-32. Di tanah Arab terdapat ahli spiritualisme, ahli astrologi dan ahli nujum yang semuanya pura-pura tahu tentang rahasia langit. Penjelasan tentang ini lihatlah pula di dalam tafsir nomor 2530. Mereka diberitahu bahwa para ahli itu tidak dapat menembus rahasia langit. Atau ayat ini berarti bahwa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang di sini disebut langit terjaga dari segala macam serangan. Kemudian penjelasan pada ayat 35. Mereka ditimpa kemalangan kecil, dan jika ini telah lenyap mereka berganti mengalami keadaan senang.
semua itu merupakan ujian. Adapun siksaan yang lebih besar yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan mereka sama sekali masih terpendam bagi mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.